Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estusin Dinungrum dalam pertemuan ketiga pengertian algoritma flowchart dan pesedio code. Jadi di sini saya akan membahas definisi algoritma flowchart, kemudian macam-macam algoritma flowchart, kemudian pengertian dari simbol-simbol flowchart, pembuatan flowchart seperti apa, dan struktur dasar algoritma. Mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Definisi flowchart. Jadi flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Antara proses itu digambarkan dengan garis penghubung. Nah, macam flowchart itu sebetulnya ada 5, tapi di sini saya hanya membahas 2 saja, yaitu flowchart system dan flowchart program. Nah, di sini pengertian untuk flowchart system dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Jadi bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang ada di sistem. Ini merupakan contoh flowchart system. Jadi kalau diperhatikan di sini, ini ada data jadwal ujian, kemudian dikoreksi. Nah, di sini ada 2 kegiatan, yaitu daftar koreksi ujian, terus file utama ujian. Nah, di sini dilakukan pemeriksaan ujian. Ada tabel siswa yang dibutuhkan. Nah, dari sini nanti ada file siswa dan laporan hasil ujiannya. Nah, di sini untuk flowchart program, yaitu bagan yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Jadi, bagan alir dari program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses. Ini adalah contoh flowchart program. Jadi, ini adalah untuk algoritma naturalnya seperti ini ya, ditulis seperti ini. Kemudian ini adalah flowchartnya. Ya, jadi bisa dilihat bahwa untuk flowchart program itu kalau untuk menggunakan diagram alir, ya dia itu lebih terstruktur dan lebih rapi. Nah, di sini simbol-simbol flowchart program. Ini adalah simbol, ini penamaannya, dan ini adalah fungsinya. Jadi terminator ini untuk permulaan dan akhir program atau mulai dan selesai gitu ya. Nah, ada juga misalkan kita mulainya start terus ada finish gitu. Jangan misalkan kita pakainya atasnya start, bawahnya selesai gitu ya. Jadi harus satu bahasa gitu. Nah, ini adalah garis alir atau flow line. Jadi dia sebagai penunjuknya arahnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan garis alir ini adalah ini, arah panahnya. Ya, kadang mahasiswa itu suka terlupa di sini. Kemudian simbol atau preparation. Nah, ini proses analisa pemberian harga awal. Nah, kemudian yang bentuk seperti ini adalah proses atau untuk menghitung atau mengolah data tersebut. Nah, bentuk ini untuk input, output, dan nah, untuk simbol yang selanjutnya itu untuk permulaan subprogram. Nah, yang bentuk wajik ini ya atau diamond ini adalah decision atau pernyataan. Jadi yes no question atau ada percabangan itu kita menggunakan decision ini. Nah, selanjutnya one page. Jadi ada lingkaran seperti ini ya. Ini namanya one page connection. Konektor. Jadi di sini dia menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman yang sama. Jadi misalkan dia di halaman yang sama, jadi misalkan gambarnya itu ada 2 gitu ya bagannya. Gitu, diagram alirnya ada 2, tapi di dalam halaman yang sama. Nah, untuk saling menghubungkan itu pakainya lingkaran ini. Nah, kalau misalkan kita sudah di halaman yang berbeda gitu kan,
Misalkan dari halaman 1 terus pindah ke halaman 2 atau pindah ke halaman 5. Nah, untuk menghubungkannya itu pakainya bentuk seperti ini atau off-page connector. Jadi simbol-simbol flowchart itu ada flow direction symbol, terus ada processing symbol, ada input symbol. Nah, dalam pembuatan flowchart itu tidak ada kaidah yang baku ya, atau tidak ada patokannya. Yang penting, flowchart itu adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Terus dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya. Nah, secara garis besar itu ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, di sini untuk pembuatan flowchart itu hindarilah pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit atau yang nyusahin gitu ya. Itu nggak usah deh, yang penting dalam buat flowchart itu jalan prosesnya itu harus singkat. Ya. Nah, terus jalan prosesnya digambarkan dari atas ke bawah, diberikan tanda panah untuk memperjelas. Nah, flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri oleh end. Jadi bisa mulai atau selesai gitu ya. Nah, ini contohnya kita buat bahasa natural membuat kopi. Nah, ini dia seperti ini ya kalau untuk natural kan ya. Jadi ditulis seperti ini gitu kan. Nah, ini struktur dasar algoritma. Jadi, algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Ya, dari memiliki aksi dan pengembangan aksi. Nah, ini struktur algoritma ini untuk sequence structure. Jadi, di sini instruksi akan dieksekusi secara sequential dan berurutan. Dia bentuk gambarnya flowchartnya seperti ini. Kemudian selection structure. Jadi, di sini bentuknya dia seperti ini ya. Jadi ada yes no questionnya di sini sudah mulai ada gitu kan. Jadi kalau tidak dia melakukan proses apa, kalau iya dia melakukan proses yang lain. Nah, ini repetition atau pengulangan. Jadi di sini kita mau lakukan looping atau pengulangan berapa kali sebanyak instruksi yang akan dieksekusinya itu ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, ini contoh algoritma natural menghidupkan komputer. Jadi, ini untuk naturalnya, misalkan kita mempersiapkan monitor, kabel, keyboard, mouse, dan CPU. Kemudian menghubungkan monitor dan CPU dengan kabel. Yang selanjutnya menghubungkan mouse ke CPU, menghubungkan kabel monitor ke listrik, terus menghubungkan CPU dengan listrik. Menghubungkan kabel keyboard dengan CPU. Menekan tombol power pada CPU. Menekan tombol power monitor. Nah, ini adalah flowchartnya. Jadi kalau bisa dikatakan flowchart itu memang lebih simple ya. Jadi lebih gampang untuk dilihatnya gitu. Nah, ini untuk contoh bahasa natural yang lain. Misalkan menghitung luas lingkaran. Jadi ada star, menetapkan nilai pi 3,14, menghitung jari-jari lingkaran, menghitung luas lingkaran dengan rumus pi kali jari-jari, terus mencetak nilai luasnya, dan selesai. Nah, ini adalah flowchartnya. Jadi kalau diperhatikan dia bentuknya seperti ini. Jadi kita start mulai dulu ya dengan simbol seperti ini. Terus kita kita prosesnya dulu pi 3,14. Kemudian di sini ada inputannya berupa diameternya. Kemudian ini ada prosesnya, ada cari radiusnya sama luasnya. Kemudian akan dihasilkan output luas dari lingkaran yang dicari. Nah, di sini selesai. Nah, ini langkah-langkah di dalam membuat pemrograman itu. Yang pertama, mengetahui persoalan yang akan diselesaikan. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau ngapain gitu. Kayak tadi kan kita mau menghitung luas lingkaran. Jadi kita tahu tuh persoalannya apa. Yang kedua, kita menganalisa penyelesaian persoalan. Jadi variabel yang digunakan. Jadi yang seperti yang tadi itu misalkan kita mau menghitung panjang persegi suatu persegi panjang gitu ya. Nah, kita tahu dulu gitu kan.
tentukan dulu panjangnya berapa, luasnya berapa gitu kan, lebarnya berapa. Kemudian kita mencari keliling dari persegi panjang. Nah, jadi di sini kita teknik penyelesaiannya itu biasanya berupa rumus. Terus selanjutnya kita membuat algoritmanya dan flowchart-nya dulu. Nah, setelah kita berhasil membuat flowchart-nya, kita mengubah flowchart-nya itu ke dalam bahasa program. Nah, nanti di sini kita menggunakan C++. Nah, ketika kita melakukan pemrograman, kita menjalankan programnya, kita akan tes dan debugging. Jadi, ibaratnya kalau ada kesalahan berarti codingannya itu dibenerin gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti kan program selesai. Nah, kalau sudah program selesai, kita membuat dokumentasi atau bisa dikatakan laporan gitu ya. Jadi kita bikin laporan bahwa program ini telah berhasil dibuat seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan kita ingin menghitung luas segitiga. Kita disuruh membuat algoritma natural dan flowchart. Nah, ini naturalnya kita buat dulu. Seperti ini, mulai masukkan alas, masukkan tinggi. Terus kita menghitung luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Terus mencetak luas segitiga. Nah, selesai. Nah, ini adalah naturalnya. Kita bikin ke flowchart-nya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita masuk ke algoritma code. Nah, tadi kan dikatakan algoritma Pesudio Code itu berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, di sini tidak ada notasi baku, tetapi sebaiknya berkorespondensi dengan bahasa pemrograman umum. Jadi supaya mudah ditranslasikan ke dalam bahasa program. Nah, di sini notasi yang digunakan untuk menulis algoritma disebut juga notasi algoritma. Nah, di sini untuk struktur dari algoritma Pesudio Code itu ada kepala algoritmanya. Kemudian ada deklarasinya. Jadi ada konstanta, peubah, tipe data, prosedur, dan fungsinya yang dipakai dalam algoritma. Kemudian deskripsi. Di sini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian, komentar ditulis dalam kurung. Nah, ini adalah contoh algoritma Pesudio Code. Jadi seperti ini ada deklarasinya, deskripsinya gitu ya. Terus ini ada komentar-komentarnya gitu. Nah, ini contoh menentukan bilangan genap dan ganjil. Ya, ini misalkan naturalnya seperti ini. Nah, ini adalah Pesudio Code-nya. Nah, ini untuk flowchart-nya. Gitu. Jadi ini adalah contoh penyelesaian kita menentukan bilangan genap dan ganjil. Nah, ini contoh untuk Pesudio Code luas lingkaran. Saya akhiri pengertian algoritma flowchart dan Pesudio Code. Next, saya akan membahas pengertian algoritma flowchart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.